Pemirsa, Polri terus menggelar sidang etik para perwira yang terseret dugaan pelanggaran dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menyusul Ferdy Sambo yang dipecat dari Polri, sejumlah nama perwira harus mengakhiri karirnya di kepolisian. Sampai sejauh mana kasus Sambo bakal menyeret anggota Bayangkara? Satu lagi perwira diputus melakukan pelanggaran dan dipecat dari kepolisian. Mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond Siagian, diberhentikan tidak dengan hormat dalam sidang putusan etik Polri. Jerry dianggap melanggar dalam pengusutan kasus pembunuhan Yosua. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar, dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 29 hari dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di Rutan Makobrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Sebelumnya, perwira yang terseret kasus Sambo dan berakhir dengan pemecatan dari kepolisian yaitu Kombes Pol Agus Nurpatria, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, serta Irjen Pol Ferdy Sambo. Pengusutan kasus pembunuhan berencana Yosua dengan tersangka Irjen Sambo juga sempat menyeret nama 3 Kapolda yang kini didalami Mabes Polri. Yang diisukan terlibat di kasus Sambo ada Kapolda Metro, Kapolda Sumut, dan Kapolda Jatim, itu bagaimana Pak? Ya, dari tim sus sudah mendapat informasi tersebut, dan tentunya dari tim sus juga nanti akan mendalami apabila memang ada keterkaitan terkait menyangkut masalah kasus IJNF. Selain terjerat pasal pembunuhan berencana, Ferdy Sambo juga diduga menghalangi penyidikan dengan menyebarkan cerita bohong soal penembakan terhadap Brigadir Yosua. Sambo bahkan menyeret petugas polisi hampir 1 kompi untuk membenarkan ceritanya. Sampai sejauh mana efek Sambo bakal menyeret para koleganya? Tim TV One mengabarkan. Lebih dari 2 bulan sejak pembunuhan Brigadir Yosua, pengusutan pidana dan etik ini terus digelar. Satu persatu perwira polisi yang menjalani sidang etik Polri akibat terseret kasus Sambo harus dipecat dari Korps Bayangkara. Lantas sampai sejauh mana polisi bakal terseret dampak Sambo? Kita akan bahas bersama dengan Wakapolri periode 2013-2014 yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Kemudian kita juga bergabung dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Bang Johnson Panjaitan. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak. Selamat petang Jenderal. Selamat petang Mbak Gita. Baik, semoga dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Saya mungkin awali langsung ke Pak Ugro Seno. Pak, ini 4 perwira sudah dipecat dari polisi karena pelanggaran dalam penanganan kasus Sambo. Bagaimana kemudian tanggapan Bapak sendiri? Apakah ini merupakan suatu fenomena yang sangat menyakitkan hati tentunya, apalagi di instansi Polri? Ya, semua peristiwa yang terjadi kan sudah ditangani oleh tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Kemudian juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat, dan sekarang sudah digelar dengan sidang Komisi Kode Etik. Jadi saya rasa saya tidak akan bicara panjang lebar atau komentari tentang proses tentang sidang kode etik yang sudah terjadi selama ini, dan hasilnya saya juga mengikuti dari media, sangat memuaskan menurut saya pribadi lah. Terima kasih. Oke, kita tentunya sangat menghargai proses sidang etik yang saat ini tengah berlangsung, Pak. Tapi berbicara mengenai kasus yang saat ini tentunya menyeret Kadif Propam Polri, mungkin Pak Ugro Seno bisa berbicara banyak terkait dengan divisi Propam, karena kan kita tahu bahwa divisi Propam ini tentunya adalah divisi yang jika ada kejanggalan kasus ini maka dilaporkan kepada divisi Propam. Tapi ini sendiri justru datang dari Kadif Propam sendiri. Bagaimana kemudian Bapak melihat hal ini, Pak?
Iya, jadi Divisi Propam ini terbentuk setelah reformasi Polri dengan lahirnya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Kemudian juga ditambah dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Nah, di Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juga disebutkan tentang bagaimana tata cara pemberhentian anggota Polri tidak dengan hormat. Nah, Propam ini merupakan penyatuan dari fungsi-fungsi yang dulu ada di Irjen atau Irwasum, sekarang ada di Propos, ada di bagian satu lagi di Intel, dijadikan satu di Propam. Sehingga Propam ini benar-benar seperti yang sering dikatakan beberapa Kadif Propam, termasuk saya juga pernah jadi Kadif Propam, itu merupakan garda terdepan yang bisa melindungi semuanya, melindungi masyarakat, melindungi organisasi, melindungi anggota Polri, supaya kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini, terhadap fungsi pemerintah di bidang kepolisian ini terus bertambah, dan yakin bahwa Polri adalah alat negara, aparat negara yang bertugas memelihara Kamtimas, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum. Itu saja. Oke, Pak Ugroseno sudah menjelaskan bagaimana kemudian divisi Propam Polri yang tentunya kita mengharapkan ini ke depannya bersih-bersih Polri ini bisa terjadi sehingga ke depannya tidak seperti ini lagi. Saya ingin ke Bang Johnson sekarang. Apakah saat ini sidang etik yang saat ini dilakukan sudah cukup memuaskan hati dari pihak kuasa hukum keluarga? Persoalannya bukan soal memuaskan, Mbak. Ini bukan soal puas atau tidak puas, karena ini persoalan Brigadir J ini atau kasus Brigadir J ini sudah kasus milik masyarakat, sementara polisi juga milik masyarakat. Akan tetapi keadaan yang berkembang, pemberitaan ini lebih menekankan pada kesalahan dan hukuman saja, sementara apa yang terjadi begitu dalam rangka kita mendapatkan informasi yang benar dari seluruh proses ini tidak kita dapatkan gitu loh, supaya kita tahu sebenarnya bagaimana ini modus-modus ini terjadi sampai benar-benar merusak institusi Polri dan menjatuhkan marwahnya, karena ini bukan hanya dilakukan oleh polisi yang menegakkan hukum di polisi, tapi juga polisi yang lebih ke depan lagi dan punya kekuasaan lebih karena dia juga ketua Satgasus gitu, dan itu juga belum dipertanggungjawabkan atau belum diaudit, karena ini kan negara hukum jadi semuanya harus dipertanggungjawabkan. Sementara yang kita lihat dan kita dengar sekarang ini karena relatif tertutup kegiatannya, ini baru cuma vonis, paling keterangan dari Kadif Humas saja dan soal hukuman. Sementara apa yang terjadi dan bagaimana terjadi sehingga lembaga ini begitu sangat dirusak oleh para terdakwa ini yang sekarang ini sedang diadili, kita sama sekali tidak mendapatkan informasi yang cukup lengkap dan transparan menurut saya. Oke, sidang etik terbaru ini mantan Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian ini kan dipecat dari polisi. Bagaimana Pak atau Bang Johnson ini melihatnya? Ini apakah suatu kemajuan atau masih mungkin sama saja melihatnya? Ya, saya masih melihat sama saja, karena bagi saya Jerry ini penting ya, karena dia kan yang mengorganisir LSM, aktivis dan lain sebagainya, yang selalu katakan bahwa inilah jaringan pembela yang sangat profesional yang sekarang ini muncul dengan memainkan isu pelecehan seksual setelah isu pelecehan seksual yang pertama sudah dihentikan secara pro justisia, yang ini kan tidak muncul secara pro justisia karena tidak ada laporannya, tiba-tiba ini muncul kemudian kayak diperkuat ya, dan konsolidasi ini kan sebenarnya yang sering disebut-sebut dan faktanya kan memang Jerry ya kan, dan itu atas perintah dari Kapolda. Karena dan menurut saya itu pasti ada biayanya itu, dan itu kan yang sama sekali tidak kita lihat, sehingga kehancuran dari institusi ini sampai sejauh mana operasionalnya, cara menghancurkannya dan bagaimana itu sama sekali tidak terlihat. Saya harus tekankan ini karena rakyat juga berkepentingan terhadap pembenahan Polri ke depan, karena menjaga marwah itu jangan dilakukan oleh kepolisian sendiri, semua rakyat harus bahu membahu dan dukung-mendukung
sesuai dengan komitmen kita dan apa yang sudah dicetuskan oleh Kapolri di hadapan wakil rakyat dan di hadapan publik, menurut saya begitu. Oke, Pak Ugro-Seno, tadi Bang Johnson mengatakan bahwa rakyat tentunya memiliki kepentingan di dalam pembenahan Polri ke depan. Yang saat ini tentunya sangat disorot adalah terkait dengan kasus Brigadir J yang tentunya menyeret sejumlah kemudian Kadif Propam Polri ya, Irjen Pol Verdi Sambo. Apakah dari pandangan Bapak saat ini penanganan kasus Brigadir J ini sudah sesuai atau bagaimana melihatnya? Ya, saya melihat bahwa kalau peristiwa pidana sudah ditangani oleh Barreskrim Polri, dalam hal ini adalah Direktorat Tindak Pidana Umum, ya, Brigjen Andirian, kemudian Kabarreskrim sendiri, dan juga dibantu oleh tim sus, beberapa bintang 3 yang menurut saya saat ini adalah jagoan-jagoan di Polri ya dalam penegakan hukum. Jadi saya yakin dalam kasus tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pak Irjen FS yang kemarin sudah disidang itu Barreskrim akan mampu mengungkap kasus ini karena berangkat dari TKP-nya masih ada, saksi-saksi juga masih banyak. Jadi keterangan-keterangan lain secara forensik, secara scientific crime investigation juga sudah dilakukan, otopsi sudah. Saya percaya bahwa ini akan bisa diungkap oleh Barreskrim Polri. Kemudian kalau kode etik sekarang juga sudah berjalan, nah kita harapkan ini juga sudah transparan sehingga masyarakat juga bisa menanyakan kalau ada hal-hal yang kurang jelas silakan ditanyakan, ada Kadif Humas juga sehingga semua sumber secara saya bisa dibuka sini dari Barreskrim bisa, dari sidang propamnya bisa, kan Kadif Propam juga sudah diisi pejabat baru Pak Irjen Pol Sahar ya kan, kemudian dari Humas juga sudah bisa dibaca. Itu saja, jadi mudah-mudahan bisa dibuka secara terang benderang ke depan sehingga masyarakat akan merasa puas seperti itu. Ya, kita tentunya mengharapkan ini bisa dibuka karena kasus Sambo ini kita tahu sudah menyeret hampir 1 kompi anggota kepolisian. Kita akan bahas usai jeda sesaat lagi.